dina Senin. Oke guys, kembali lagi di channel Diko Squad. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kemarin sudah dijelaskan apa sih blok 2 tak itu. Sekarang kita akan menjelaskan lebih jelas bagian lubang dan kegunaan pada blok 2 tak. Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel Diko Squad. Kita bagi-bagi apa yang kita tahu lah. Kita bagi untuk kalian. Semoga saja bisa memberikan manfaat untuk kalian yang menonton. Lanjutan dari video kemarin, saya sudah sampaikan kenapa sih 2 tak. Ada apa sih di 2 tak? Kenapa kok masih banyak aja yang pakai 2 tak ya? Motornya boros, oli samping, aduh, enak yang sekarang kan injeksi irit gitu kan. Tapi yang namanya manusia itu kan bebas, selera itu bebas. Karena mungkin memiliki motor 2 tak adalah merupakan kebanggaan tersendiri untuk pemiliknya. Itu kenapa 2 tak macam-macam, nggak semua orang pakai Ninja, nggak semua orang pakai King, nggak semua pakai Fish Air, macam-macam. Itu merupakan kebanggaan sendiri, makanya banyak klub-klub motor 2 tak. Terus truck lover, waduh, para pecinta 2 tak. Oke, sekarang kita akan mulai bahas. Kita menunjukkan lubang dalam blok 2 tak, di mana untuk bagian bottom end atau crankcase ini nih, semua ya sama lah, mau 4 tak mau 2 tak, isinya bottom end ya ada prep as, ada rasio, ada kopling, ada ya kayak gitulah. Cuma kalau bedanya crankcase 2 tak dengan 4 tak, itu tidak ada pompa oli. Kalau di sini tidak ada pompa oli untuk memompa oli ke dalam silinder head. Di sini pompa olinya terpisah. Pompa olinya untuk pencampur bahan bakar. Gitu. Kalau 4 tak kan olinya tidak tercampur bahan bakar. Terus seperti apa sih blok 2 tak? Ini kalian bisa lihat sini. Saya akan beri penjelasan. Blok 2 tak macam-macam, beda motor, beda blok, beda bentuk, tidak mesti sama, tapi memiliki fungsi yang sama walaupun bentuknya berbeda. Nah, inilah blok 2 tak yang ada di bengkel, yang kebetulan ya ini yang saya punya. Tapi ini sebenarnya bisa mewakili semua mesin 2 tak, karena bagian-bagian dalam 2 tak ya seperti itu. Oke, kita lihat dari mana dulu? Sini ya. Ya. Ini adalah blok keluarga RX, ya bisa RXZ, RXS, RX King, ya mirip seperti ini. Miripnya bagaimana? Jika kalian lihat, di sini ada rumah membran. Ya, untuk RX King, RXZ, tiap rumah membrannya nempel di blok. Sedangkan pada motor-motor ini tidak ada lubang ini, tempat membrannya. Ya. Blok yang ini tempat membrannya berada di crankcase. Contohnya ini. Fish Air crankcase-nya ada rumah membrannya. Satria juga ada rumah membrannya. Oke. Terus nah ini blok RX ini. RX ini crankcase-nya tidak ada rumah membran. Karena rumah membrannya sudah nempel di blok. Paham ora kowe? Paham. Terus kalau kalian tanya, bagus mana om?
sama aja, tidak ada yang lebih bagus. Ini semua sudah didesain yang pas itu kayak gitu, dari pabriknya udah didesain bahwa mesin 3KA atau Eric King seperti itu, mesin 3RS Eric Z seperti itu, mesin 4X8 kayak gitu. Jadi tidak terus bagus yang ini bagus yang itu, sendiri-sendiri. Oke, kita sebut lubang ini adalah lubang inlet. Oke. Lubang inlet, tempat masuknya bahan bakar. Lubang inlet sebenarnya ada dua. Satu untuk masuk dari membran, yang kedua untuk masuk ke dalam port transfer. Nah, itu lubang itu disebut lubang transfer. Nah, ini masuknya dari belakang sini nih. Ini disebut port inlet. Kalau ini disebut lubang inlet. Seperti sini. Ini sebenarnya namanya lubang inlet. Tapi orang biasa sebut ini rumah membran. Apa namanya? Rumah membran ya. Iya. Seperti Satria itu juga rumah membran. Membrannya nempel di crankcase. Kita sebut saja istilah yang pertama di sini adalah port inlet. Seperti di Eric Z ini, Fish Air ini, port inlet. Kalian perhatikan kanan kiri. Nah, ini bisa lihat. Ini. Oke. Ya. Kanan kiri adalah lubang transfer. Atas adalah lubang busport atau lubang bilas. Dalam Eric King atau Eric Z, lubang bilasnya tidak dari sini, tetapi dari dalam sini. Ya. Ngerti? Ya. Kok bisa begitu? Kok bisa beda? Jadi nggak terus kalian menilai bahwa Eric King jelek. Harusnya kayak gini. Ini kan mirip Ninja. Yang ini nggak mirip. Ini pantesan dia kalah sama Ninja. Nggak begitu. Jadi tidak terus bilang kalau desain blokmu tidak mirip dengan blok yang itu, yang ini, yang apa, terus motormu nggak kenceng. Nggak begitu, Mas Bro. Buktinya tidak selalu Ninja menang, tidak selalu Eric King menang, tidak selalu Fish Air menang, gitu ya. Kadang Satria yang juara, Fish Air enggak. Kadang Fish Air yang menang, Satria enggak. Ada yang bilang, oh kalau buat road race bagusan Fish Air, kalau buat drag bagusan Satria untuk 1000 meter. Tidak seperti itu pemahamannya. Nanti kita akan pelajari kenapa kok bisa begitu. Karena ini yang namanya blok silinder 2 tak adalah sesuatu yang sangat berhubungan dengan yang lain. Lubang-lubang porting ini dibuat sedemikian rupa karena sudah memperhitungkan faktor yang lain, dari crack asnya, dari headnya, dari crankcase-nya, dari pengapiannya, dari karakteristik motornya, bodinya kayak apa, itu sudah dihitung semua. Apa yang kalian ingin tanya tentang jangan masuk lubang dulu. Kita bahas dari port inlet dulu. Port inlet memiliki bentuk yang berbeda-beda. Yang jelas kanan dan kiri adalah lubang transfer, ya, inlet transfer port. Ini inlet bus port. Baru lubang inlet, lubang masuknya bahan bakar yang berasal dari, misal Fish Air nih, pegang sok, pas sih. Berarti bahan bakar akan memasuki lewat lubang ini. Dari mana? Sok? Dari sini. Nah, itu dari mana? Dari sini. Sini endi? Dari manifold bahan bakar masuk, terkumpul di sini, disemburkan ke atas lewat sini. Hingga masuknya lewat sini untuk keluar nanti di lubang yang
Iya. Kan? Jadi ini sebut inlet. In itu masuk. Bentuknya berbeda. Cekel sok kameranya sok. Bentuknya berbeda. Kita lihat ini lubang knalpot di sebelah sini. Wis. Knalpot sebelah sini. Transfer kanan dan kiri. Iya. Buspot di atasnya lubang knalpot. Yang ini transfer kanan dan kiri. Buspot di atasnya lubang knalpot. Ya. Bener ora? Benar. Yang ini Tornado Satria. Simpulin. Tornado dan Satria sama lubangnya. Transfer buspot di apa namanya belakangnya lubang knalpot Berseberangan. seberangan. Transfernya di kanan kiri sama Pak, Sama ya. sama. Pasti seperti itu. Oke. Oke. Yang berbeda apa? Yang berbeda bentuknya mungkin Pak. Jangan mungkin, barang kelihatan kok. Bentuknya Pak. Jadi yang kedua ini Fish Air Satria dan Tornado ini lubang inletnya nggak di cabang, sedangkan ini Fish Air dan RX di cabang. Bukan cabang. Apa? Dibagi, Dipisah. iya dipisah. Terus ini Pak, buspotnya ini dipisah, si Tornado dan Satria dipisah, sedangkan Fish Air tidak dipisah. Terus RX saya bilangnya apa ya, kayaknya tidak dipisah ini, gabung. Kayaknya barang beton kok. Kalau RX gabung guys, masuk ke di lubang manipul. Oke, berarti bentuknya berbeda. Saat kalian melihat blok 2 tak, terus karena kalian biasa ngerjain Fish Air gitu ya, Ya. hafal dengan bentuk Fish Air. Begitu kalian ngomong Tornado, terus kalian bilang Tornado jelek. Kamu kan begitu kan selalunya, Mbok. Iya, karena lihat Fish Air sih. Karena kamu selalu lihat punyamu, Mm-mm. kamu akan memandang yang lain jelek. Kalau kamu dari kecil megangnya motor ini, Mm. megangnya kamu Tornado, kamu lihat Fish Air jelek. Kenapa? Karena tidak sama denganmu. Iya. Tidak begitu. Dua tak diciptakan tidak untuk menang-menangan, tidak untuk bagus-bagusan, bagus ini, bagus itu, tidak seperti itu. Tapi caranya adalah bagaimana kamu mengoptimalkan yang ada. Suzuki punya alasan kenapa dia membuat lubang seperti itu. Begitu juga Yamaha punya alasan tersendiri. Di mana kadang-kadang alasan itu kalian tidak pernah tahu alasannya apa. Kalian tinggal suruh pakai aja, kadang suka rewel. Pada saat motor ini didesain, diproduksi, kalian juga nggak ikut saham di sana kan, nggak naruh saham di sana. Kenapa kamu rewel? Kamu tinggal beli, kamu tinggal pakai. Iya. Dah? Apa yang kamu mau tanya? Sekarang bagianmu nanya. Aku mau tanya jawab sama kamu mulai dari bab 1 ini, yaitu bagian dan kegunaan. Nah, iya Pak. Inlet port. Inlet port. Inlet port. Inlet ini ya. Nah, ini Pak. Sebenarnya lubang inlet itu bermanfaat banget gak sih Pak? Maksudnya kok didesain seperti ini ya? Ini ada
kebetulan ada dua blok ya. Bis air kok dibikin 2, ini dibikin ini 1. Terus ada fungsi-fungsinya, terus ada arah-arahnya kemana gitu. Inlet arahnya kemana? Buat bahasa yang takon Chris, bundet ke bocah ke. Kowe takon nang sebelahku kene. Kita baru menjelaskan inlet. Berbeda bentuk, berbeda ukuran. Ini yang bentuknya berbeda ukuran. Ini kecil, ini besar. Ini udah dimakan ini. Terus biasanya orang pasti akan modif inlet port pertama kali. Kenapa? Karena dia punya joner lurus, joner yang paling gampang digunakan. Mereka akan sibuk menata ulang ini. Apa yang ditata? Apa yang dibentuk? Ya, kembali kepada prinsip bahwa porting adalah memperlancar aliran. Kurang lancar apa alirannya dari pabrik? Bukan kurang lancar, Pak. Gimana? Kadang kan ada orang, wah, saya mau tak gedein. Berarti kan asumsi bahan bakarnya kurang, ini gedein lah inlet portnya. Seperti itu ya. Iya. Padahal pada saat kamu memperbesar ini, ngefeknya itu kemana-mana. Saya bicarakan singkat di sini. Inlet port berhubungan dengan crankcase, di mana diameter atau dinding luar dari crankcase ini sudah pasti nyambung dengan dinding luar yang ini. Saat kamu melebarkan ini, mungkin dia tidak bertemu lagi, tidak sama lagi dengan dinding ini. Ya. Kemudian ini diporting untuk lebih besar, di crankcase pun diporting untuk lebih besar. Apakah kompresinya akan tetap sama kompresi primer yang ada di sini? Oh ya, berarti berbeda Pak, karena ada pengurangan. Ya karuan, maksudku arahnya adalah mereka itu yang pada morting sudah mikir sampai situ belum? Iya ya, bener kan? Benar. Oke, apa pengaruhnya sekarang? Ayo pada logika. Jika ini saya besarkan, ini bikin tak landai, bikin tajam kayak gini nih, ini tajam-tajam. Kalau yang standar kan, yang standar tuh kayak gini, gendut. ya itu dibandingin sama ini yang PCR. Nih ya guys, ini lebih gendut, ini lebih runcing, tajam. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya memecah aliran. Memecah. Kalau pecah itu pasti barangnya tumpul. Berarti apa? Kalau ini disekat, dia fungsinya membagi. Kalau ini runcing, dia fungsinya membelah. Kalau ini tumpul, fungsinya memecah. Sing bener ngomongnya, contoh iya, membelah. Ya Pak, membelah. Nanti akibatnya apa? Jika dia maksudnya dibuat tajam seperti ini, tidak ada benturan di sini, tidak ada pecah di sini, semuanya akan terbagi dengan mulus untuk masuk ke sini dan masuk ke sini tanpa ada tabrakan di pinggir-pinggir ini, sehingga aliran bahan bakar yang masuk ke dalam situ itu bisa mengalir lebih fokus dan lebih cepat, ngerti? Tapi jika efeknya melebarkan ini, dilebar-lebarin ya, dua tak kan biasa diportingin kayak gini nih, jadi lebar-lebar gitu. Itu fungsinya untuk apa? Memperbanyak asumsi bahan bakar yang masuk. Mereka berasumsi saat ini dilebarkan, dia akan menangkap lebih banyak campuran bahan bakar untuk masuk ke dalam situ.
Ya, Iya. memperbanyak. Emangnya gitu ya. Memangnya kenapa ini maksudnya dilebarin gitu untuk memperbanyak campuran yang masuk. Emang di sininya berubah jadi lebih banyak atau gimana sih? Kok itunya harus dibesarin? Iya. Orang maksud tuh kok ya? Maksud kok ya? maksud. Volumennya kan sama. Ya, ini dibikin gede agar alirannya lancar. Emang ini kurang lancar apa gimana sih? Maksudku loh. Kalian itu sudah mau main porting, sudah mau main masuk ke lubang-lubang. Untuk apa celanamu dibesarin pada saat kamu masih kurus? Maksud? Oh iya. Buat apa? Maksud. Ya, biar pakai celananya gampang, Pak. Alasanmu seperti itu kan? Iya. Buat apa pakai celananya gampang setelah berhasil dipakai kamu kayak orang-orangan sawah? Celanamu gede banget, gombor-gombor kayak gitu, dilihat aja nggak enak. Maksud? Ini akan mengajarkan bukan kalian salah kaprah, bukan. Tapi pikirkan dulu, sebesar apa saya akan melubangi, memperbesar lubang-lubang ini, sebesar apa, gitu loh. Ngerti? Jika kompresi yang ada di primer sini bagian keras, crankcase, dia padat. Termasuk juga untuk membrannya di sini ya sudah kalian modif untuk memberikan flow. Contoh membran standar stoppernya kalian buka. Stoppernya kalian buka lagi lebih lebar sehingga kemampuan membran untuk membuka lebih jauh. Sehingga bahan bakar masuk lebih banyak. Wajar sininya dibesarin. Gitu loh. Jadi ada alasannya. Kenapa ini dibesarkan? Karena ini. Gitu. Seberapa besar kira-kira? Sesuai kebutuhan. Maksud. Maksud. Jangan terus ini kamu besar-besarin sampai tinggal sisa 2 mili doang di sini. La ilaha illallah. Emangnya crankcase ruangannya berubah? Memangnya bensinmu berubah? Memangnya kamu pakai turbo? Kan enggak. Nah, tahu. Jadi pesannya di sini adalah inlet port boleh dibesarkan, tetapi ingat kebutuhan. Berapa mili om besarinnya om? Cukup secukupnya, tanpa harus merubah yang sudah ada. Maksudnya begini, kita buka yang sudah dibelah. Oh, salah. Oke. Kelihatan di situ inlet portnya standar segitu gedenya. Oke. Sekalian besarin. Kalian bisa nggak besarin di dalam sini? Kalau sini besar, maka dia pun harus sudutnya sama, arahnya sama, cuman lebih besar. Ini sama, cuman lebih besar. Mampu nggak junior kalian membuat lubang di dalam ini? Enggak mau, Pak. Harus mampu. Kamu berani ngelebarin ini tapi dalamnya standar ya percuma. Iya, maksudnya. Paham? Om, belakang dibesarin, depan jangan. Agar apa? Agar bensin terkumpul banyak di sini tetapi tidak mengurangi kompresi semburan, gitu. Bener, boleh. Ya. Cuman jika terlalu lebar, kalian lebarkan di sini terus sudutnya berubah, maka aliran semburannya tidak mungkin sama dengan standarnya lagi. Ini sudah dibelah, kelihatan tuh bagiannya, ini dan ini. Ini lurus. Dinding ini rata, dia lurus. Maksud nggak so? Maksud. Ngomong maksud. Dinding yang ini tidak lurus. Dia nanjak, terus dia turun, terus dia nanjak lagi. Oh iya, kelihatan, Pak. Ya, dia nanjak, dia turun, Terus sambil belok, terus ini, terus dia naik lagi. Oh iya. Dia nanjak,
dia turun, dia belok, terus dia naik. Ya, Bisa nggak kalian morting ini? Mempertahankan ini? harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Itu kenapa? 2 tak sederhana tapi mahal. Mahal apa? Pengerjaannya susah, sumpah. Ya, ya, ya. Kamu morting manipul 4 tak, kamu morting head 4 tak, kelihatan. Barang kelihatan deh, oh gitu, oh gitu. 2 tak, nih, Kalau tutup nih. Terus bayangin morting nih, pegang Chris. Morting itu arahnya harus nggak berubah. Gimana caranya? iya bener Bisa ya. kan? Bisa kok. Oke. Intinya inlet port tidak usah terlalu besar. Ya. Aku tahu lah, kalian main 2 tak. Fish Air mau jadi 150 cc apa Fish Air kan nggak mungkin. Ya. Pasti di bawah itu. Dari 110 paling-paling kamu naik 130. Apa besarin lubangnya sampai 2 mili, di sini tinggal 2 mili gitu. Kan enggak. Berarti kalian paling-paling morting cuma setengah mili aja kan. Syaratnya tidak usah terlalu besar. Pertahankan bentuknya. Bentuk apanya itu tadi, lengkung-lengkungnya itu di dalam situ. Oke Chris, simpulkan. Krisna yang nyimpulin. Saya simpulkan ya guys, memperbesar inlet port boleh, bagus, asal jangan berlebihan. Sebisa mungkin pertahankan bentuk seperti aslinya. Ibaratnya kayak gini, digedein boleh, bentuknya seperti ini, digedein lagi, sebisa mungkin bentuknya seperti ini. Walaupun ukurannya lebih besar, alurnya dari sini turun, nanjak, terus turun lagi, terus ke atas, boleh digedein. Yang penting sama, sebisa mungkin sama. Seperti itu. Ya, itu yang saya maksudkan. Benar, kita baru bicara inlet port. Masuknya campuran bahan bakar ke dalam silinder. Ini adalah inlet port. Karena kebanyakan orang morting ya 2 tak kan gede-gede pons ini. Mau buat apa gitu. Ya. Oke. Ada motor yang dari pabrikan memang sudah besar. Ada yang memang Masih kecil. Kalau yang kecil, misal PCR kecil gitu ya kecil aja, gak usah gede-gede, gak usah terus disama-samain sama Eric King, gak usah sama-samain sama Ninja. Nih, gemblung kamu ngeliat ini, gede banget udah patut nih, jempol aja masuk tuh. Iya. Murah bos. Karena apa? NSR memang besar, lebih besar daripada Ninja. Terus apa Ninja di porting ngikutin NSR? Tidak. Ini saya besarkan, bentuknya apa? Sama seperti itu. Loh, pinggirnya masih tebal banget loh bos. Oh iya. Ya emang dari sananya deh. Eric Z, saya bikin lebar sampai jempol saya masuk. Sobek. Iya. Artinya memang dari pabriknya segitu. Kalian besarin setengah mili aja udah cukup. 1 mili sudah maksimal. NSR udah dari sananya gede kayak gini, terus jangan diikut-ikutin kamu buat motor lain seperti NSR. Tidak mas bro. Oke. Ini hanya pembanding. Terus apa perbedaan antara motor road race dengan motor standar, dengan motor drag, dengan motor lainnya dalam masalah urusan lubang inlet? Contoh teh. Terus dalam bayangan kalian, tidak bisa. Ini motor balap harus besar-besar. Apakah? Tidak. Kan setelah di sini. Sebelum di sini ya. Iya. Betul. Banter. Gede banter. Karena pikirannya begitu, semakin besar semakin
kenceng. Balas makin ngok. Malah semakin ngop motornya, malah nggak bisa lari. Karena banyak yang ngeluh kepada saya lewat WA, lewat komen gitu ya. Oh, motor saya habis di porting malah ngak-ngok ya. Yang porting siapa? Saya. Mana lihat portingannya begini. Dalam hati saya kepengen ketawa tapi takut dosa. Gimana coba? Gede-gede banget kayak gitu. Karbu standar, crankcase standar, kertasnya standar. Lah lihat tapi lubangnya gede-gede banget kayak gitu. Gede-gede. Bawahnya susah. Bawahnya lemot, minta ngopling. Atasnya aduh, nggak bisa dikontrol. Oke. Udah 30 menit lebih. Biar ini film yang ini khusus yang ini inlet port 30 menit nggak apa-apa. Intinya itu tadi, perlancar aliran, yaitu jangan ada yang nabrak. Ya, ini satu, kalian boleh diperuncing gitu ya biar tidak nabrak. Yang kedua, tidak usah terlalu lebar, tidak usah terlalu besar. Kalian di sini makan 1 mili atau setengah mili, di crankcase pun kalian harus ikuti pertemuan antara blok dengan crankcase ini nih, dengan ini itu. Nah, pertemuan antara ini dan ini. Ya, paham. Pada saat ini dimasukin sana, kalian copot sebelah, kalian akan lihat. Sudah copot sebelah. Praktek nangris. Nah, ini sudah sedikit dimakan, ya. Dan ini crankcase standar, pasti tidak akan nyambung. Ada sedikit ganjalan. Tuh, terlihat dinding crankcase-nya. Ini dinding ini lebih tinggi daripada yang ini, Yang dinding blok. blok ya. Tuh. Ya, Bang. paham. Jadi kalau kamu besarin ini, ya itu juga harus dibesarin. Boleh setengah mili, 1 mili boleh. Tapi pertimbangkan sendiri. Kira-kira kompresinya mampu apa enggak? Turun jauh atau tidak? Oke. Jadi gimana solusinya? Kalian bisa padatkan lagi ruangan crankcase-nya. Besok kan dijelaskan tentang crankcase. Sekarang inlet pot dulu. Satu selesai tentang blok, kita akan mundur masuk ke dalam crankcase yang berhubungan dengan bloknya. Oke, terima kasih yang sudah nonton tentang lubang transfer dulu. Transfer. Sebagai sambungan dari inlet port Oke, transfer. siap. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Dukung terus, join grup telegramnya dan di link deskripsi. Terima kasih, selamat sore.